Hai guys, kembali lagi di mata kuliah Accounting for Business 1 di pertemuan kita yang kedua kali ini. Nah, jadi di pertemuan yang kali ini saya ingin flashback sedikit tentang materi yang sudah dibahas di matrikulasi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kalian pasti udah tahu ya, apa itu persamaan dasar akuntansi, bagaimana cara kerja persamaan dasar akuntansi. Nah, saya tidak akan menjelaskan hal itu, cuma di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal dasar yang filosofis tentang persamaan dasar akuntansi dan supaya kalian bisa lebih memahami tentang kenapa sih persamaan dasar akuntansi itu bentuknya seperti itu. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, di sini saya punya beberapa contoh. Sebelumnya kita sudah paham ya, kalau persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Ada kasus yang pertama. Raisa akan mendirikan perusahaan, tapi dia tidak memiliki modal. Kira-kira Raisa bisa mendirikan perusahaan atau tidak kalau posisinya dia tidak memiliki modal? Jawabannya bisa atau tidak? Kira-kira menurut kalian? Jawabannya bisa. Gimana caranya dia mendirikan perusahaan? Adalah dengan melakukan pinjaman supaya dia bisa punya modal untuk mendirikan perusahaan. Dia bisa melakukan pinjaman sehingga pinjaman tersebut menjadi investasi ke perusahaan. Sehingga dalam hal ini, harta perusahaannya Raisa itu sama dengan utang. Atau artinya harta perusahaan Raisa berasal dari utang. Jadi perimbangan dari persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang. Kenapa harta sama dengan utang? Karena harta perusahaannya full, semua pure didapat dari berhutang. Sehingga persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang. Ini kasus yang pertama. Kemudian ada kasus yang kedua. Raisa punya uang yang digunakan untuk mendirikan perusahaan. Berarti bisa nggak dia mendirikan perusahaan? Bisa dong ya. Karena dia bisa mendirikan perusahaan dan dia punya uang yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, maka perimbangan dari persamaan dasar akuntansinya adalah hartanya si perusahaannya Raisa sama dengan modal atau berasal dari modalnya Raisa. Jadi harta sama dengan modal. Harta perusahaannya berasal dari pure modalnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia punya uang untuk mendirikan perusahaan. Berarti hartanya berasal dari pure modalnya dia. Ini adalah kasus yang kedua. Kemudian, ini ada kasus yang ketiga. Raisa dia punya uang, tapi uangnya belum cukup sehingga untuk mendirikan suatu perusahaan dia harus melakukan pinjaman, harus meminjam. Jadi dia punya duit, tapi duitnya belum cukup. Jadi dia tetap harus minjam supaya uangnya cukup untuk mendirikan perusahaan. Kira-kira bisa nggak dia mendirikan perusahaan? Jawabannya bisa. Sehingga persamaan dasar akuntansi dari kasus yang ketiga ini, hartanya si perusahaannya Raisa berasal dari utang yang dilakukan untuk menambahkan modal itu tadi ditambah dengan modal uangnya dia sendiri. Jadi harta perusahaannya merupakan gabungan dari utang ditambah dengan modal. Jadi dari sini kita bisa tahu filosofisnya persamaan dasar akuntansi itu kenapa harta sama dengan utang ditambah modal. Sebenarnya harta sama dengan utang aja bisa, harta sama dengan modal saja bisa, bisa juga dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Tergantung dengan kasus yang ada pada transaksi tersebut. Oke, jadi apakah persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah perimbangan antara jumlah kekayaan perusahaan dengan jumlah utang perusahaan pada pihak ketiga ditambah dengan modal pemilik ya. Perimbangan antara jumlah kekayaan berarti kan harta
dengan jumlah utang perusahaan pada pihak ketiga berarti utang, ditambah dengan modal pemilik, berarti utang ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, itu persamaan dasar akuntansi. Misal di sini ada kasus, dia punya utang 800, dia punya modal 200. Berapa hartanya dia? Gampang banget ya, kita masukkan ke rumus. Rumusnya apa tadi, masih ingat? Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan utang tambah modal. Utangnya 800, modalnya 200, berarti hartanya adalah 1000. Gampang ya? Gampang. Oke, nah misal dibalik nih. Harta sama dengan modal ditambah utang. Kira-kira bisa nggak persamaan dasar akuntansinya? Harta sama dengan modal tambah utang. Kalau kita tahu persamaan dasar akuntansi kan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau ini dibalik. Harta sama dengan modal ditambah utang. Kira-kira bisa nggak? Kalau secara matematis, kalau kita menambahkan 200 ditambah 800 atau 800 ditambah 200, hasilnya akan sama-sama 1000. Jadi kalau secara matematis sih boleh-boleh aja kalau dibolak-balik. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah secara akuntansi. Kita sedang membicarakan rumus. Harta sama dengan modal ditambah utang. Kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Jadi persamaan dasar akuntansi itu sudah ditentukan bahwa harta sama dengan utang dulu, baru ditambah modal. Kenapa utang sama modal nggak boleh dibalik di dalam akuntansi? Karena apabila perusahaan itu dia dilikuidasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, dinyatakan bangkrut, maka kewajiban utama perusahaan adalah kepada pihak ketiga dulu. Modal ini kan punyanya sendiri ya, berarti punyanya pihak intern. Berarti ini modal tuh yang terakhir, harus utang dulu. Jadi kenapa harta sama dengan utang ditambah modal? Karena utang ini adalah pada pihak ketiga. Jadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, maka perusahaan harus melunasi utang-utangnya pada pihak luar dulu. Nah, setelah utang dari pihak luar dilunasi, maka kalau ada sisa uangnya baru dikembalikan ke modal pemilik. Jadi kenapa persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal itu dia nggak boleh dibalik-balik? Karena makna filosofisnya adalah utang harus dilunasi dulu apabila perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Kalau ada sisa baru bisa dibagikan kepada para pemilik modal. Jadi nggak boleh ya dibalik harta sama dengan modal ditambah utang, tapi harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, sampai sini paham ya? Gampang kan ya makna dari si persamaan dasar akuntansi ini? Oke. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas tentang bagaimana tata cara menjurnal. Untuk kita bisa menjurnal pertama kali kita harus hafal di luar kepala tentang fingers kode model. Apa tuh fingers kode model? Masih ingat kan ya? Yang kita pakai tangan yang ada di sebelah kiri, jari-jari yang ada di sebelah kiri, jempol adalah harta, telunjuk adalah utang, jempol adalah harta, telunjuk adalah utang, jari tengah adalah modal, jari manis adalah pendapatan, dan jari kelingking adalah beban. Berarti kita udah hafal harta, utang, modal, pendapatan, beban ada di 5 jari yang ada di tangan kiri. Kemudian tangannya kita tekuk menjadi seperti huruf angka 3. Maka ada 2 jari yang tidur yaitu jari ibu jari, jempol, dan juga jentik, jari kelingking. Nah, mereka yang tidur masih ingat bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Oke. Yang jari berdiri adalah utang, modal, dan pendapatan, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Oke. Berarti saya harap pertemuan kita yang kemarin yang sudah membahas finger kode model, kalian sudah hafal di luar kepala tentang fingers kode model itu. Nah, sedikit akan kita bahas lagi tentang
Bagaimana cara mencatat transaksi ke jurnal? Kemarin kita sudah belajar tentang metode ini. Anak takur finger kode model. Anak yang pertama stepnya adalah kita analisa akun. Yang kedua takur, bertambah atau berkurang. Dan kemudian kita masukkan ke fingers kode model yang pakai 5 jari ini. Kita akan bahas langsung ke contoh kasusnya ya. Tanggal 2 Desember, dibeli perlengkapan secara tunai senilai 1 juta. Nah, kita masukkan ke metode pencatatan tadi, anak. Yang pertama adalah kita analisa akun. Dibeli perlengkapan, berarti kita punya akun perlengkapan. Kemudian dibeli perlengkapannya secara tunai. Tunai dalam hal ini, kalau kita beli secara tunai, berarti kalau kita logika adalah kita menggunakan uang untuk membeli perlengkapan itu tadi. Nah, secara tunai berarti di sini kita punya kas. Oke, analisa akunnya sudah ketemu ya. Ada akun perlengkapan, ada akun kas. Kemudian kita tambah atau kurangkan di analisa akun itu tadi. Yang akun perlengkapan. Ketika perlengkapannya dibeli, berarti kira-kira perlengkapannya bertambah atau berkurang? Dibeli berarti perlengkapan bertambah ya. Oke. Kemudian akun kasnya digunakan untuk membeli perlengkapan. Kira-kira kasmu bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke. Kita udah punya akun perlengkapan bertambah dan akun kas berkurang. Sekarang kita masukkan ke finger kode model. Perlengkapan bertambah. Perlengkapan tadi masuk kelompok apa? Perlengkapan masuk kelompok harta. Hartanya bertambah. Harta bertambah kita catat di sebelah debit. Good. Kemudian yang kedua, kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya berkurang. Kas adalah kelompok harta. Harta berkurang kita masukkan di sebelah kredit. Good. Akhirnya kita dapat jurnalnya. Jurnalnya adalah perlengkapan kita catat di sebelah debit 1 juta dan kas kita catat di sebelah kredit 1 juta. Oke. Lanjut. Tanggal 10 Desember diterima pendapatan servis secara tunai 5 juta rupiah. Diterima pendapatan servis secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menganalisa akun. Analisa akunnya kira-kira ada akun apa ya? Yang pertama kita ada akun pendapatan karena diterima pendapatan. Oke, berarti kita punya akun pendapatan. Kemudian diterima pendapatan servisnya secara tunai. Tunai berarti kita pakai uang kas. Berarti kita ketemu akun kas. Oke, dari analisa akun kita punya akun pendapatan dan juga akun kas. Kemudian setelah ketemu akunnya kita bisa menambah atau mengurangkan akun tersebut. Pendapatan diterima berarti pendapatannya jadi bertambah atau berkurang? Pendapatannya jadi bertambah. Oke. Diterima pendapatan servis secara tunai berarti kira-kira kasnya jadi bertambah atau berkurang? Bertambah juga ya. Berarti kita udah ketemu pendapatannya bertambah karena menerima pendapatan dan juga kasnya juga bertambah karena menerima pendapatan tadi bentuknya adalah uang tunai. Oke, kita sudah ketemu akun pendapatan dan kita juga udah ketemu akun kas. Kalau sudah kita masukkan ke finger kode model. Di finger kode model ini kita masukkan ya akun pendapatan tadi ada di jari mana? Harta, utang, modal, pendapatan. Pendapatan berarti ada di jari manis. Pendapatan tadi kalau dia bertambah berarti di sebelah apa? Sebelah kredit. Oke, dan kasnya bertambah berarti kasnya kelompok harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Good. Ketemu jurnalnya adalah kas pada pendapatan. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Dibeli peralatan secara kredit. Kita masukkan ke step yang pertama, analisa
akun. Ada akun yang pertama yaitu akun peralatan. Berarti ketemu akun yang pertama adalah akun peralatan. Kemudian beli peralatannya secara kredit. Nah, secara kredit itu berarti artinya dia membayarnya dengan diangsur atau menggunakan utang. Jadi analisa akunnya kita udah ketemu akun peralatan dan juga akun utang. Kemudian kita masukkan ke si takurnya, apakah peralatannya bertambah atau berkurang dan utangnya bertambah atau berkurang. Kita baca lagi soalnya. Dibeli peralatan, berarti peralatannya kalau dia dibeli kira-kira bertambah atau berkurang? Bertambah ya, oke. Secara kredit berarti utangnya bertambah atau berkurang. Jadi logikanya gini, sebelum dia beli peralatan itu dia nggak punya utang. Terus gara-gara dia beli peralatan akhirnya dia jadi punya utang. Berarti utangnya bertambah atau berkurang? Utangnya juga bertambah. Oke, kita udah punya akunnya, kita sudah tahu bahwa akun tersebut bertambah atau berkurang. Kita punya peralatan bertambah, kita punya utang juga bertambah. Kita masukkan ke finger kode model. Peralatan tadi masuk kelompok harta. Nah, peralatan masuk kelompok harta, maka ketika peralatan bertambah berarti artinya harta bertambah. Harta bertambah kita catat di sebelah debit. Oke. Kemudian kita punya utang. Utang tadi ada di jari telunjuk. Utang kalau bertambah kita catat di sebelah kredit. Oke, bagus. Peralatan bertambah di sebelah debit, utang bertambah di sebelah kredit. Jadi jurnalnya adalah peralatan di sebelah debit 20 juta dan juga utang di sebelah kredit 20 juta. Lagi. Nah, ini adalah pencatatan di jurnal. Jadi kalau tadi ada soal seperti itu, maka jawaban di jurnal adalah seperti ini. Yang pertama di jurnal kita bedah lagi ya. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa jurnal itu yang pertama harus memuat identitas jurnalnya. Terdiri dari nama perusahaan, nama jurnal, dan juga periodenya. Periodenya per 31 Desember 2020 artinya jurnal ini mencatat transaksi dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember 2020. Bentuk jurnalnya seperti ini ya, masih ingat ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Jangan lupa menuliskan halaman juga. Nah, metode yang kita gunakan tadi yang anak takur finger code model itu adalah metode yang kita gunakan untuk membantu kalian dalam membuat jurnal. Tapi sebenarnya kalau ada soal, kita jawabnya tuh langsung kita tulis di tabel seperti ini. Nah, metode yang tadi bisa kita tulis di oret-oretan atau bisa kita bayangkan di dalam pikiran, tapi yang ditulis di dalam jawaban, di lembar jawaban adalah jawaban yang seperti ini. Yang dalam format jurnal umum. Nah, untuk yang metode itu tadi jangan ditulis di kolom jawaban tapi cukup kita tulis di oret-oretan untuk membantu kita dalam melakukan pencatatan jurnal yang tepat supaya kita tidak salah akun, supaya kita tidak salah posisi debit atau kreditnya juga. Oke. Nah, di pembahasan kita kali ini jadi di pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai di situ. Setelah ini silahkan dicek di e-learningnya masing-masing. Nanti akan saya upload soal latihan supaya kalian bisa belajar mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tentang tata cara menjurnal. Jadi nanti akan ada transaksi-transaksi dan akan saya minta kalian untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Oke? Sampai ketemu di e-learning, jangan lupa untuk selalu belajar dan kalau ada kesulitan silahkan kontak saya melalui WhatsApp group. Oke guys, terima kasih. Saya cukupkan hari ini. Sampai ketemu di e-learning.